Ustadz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul.
Menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak dia. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya, jangan makan. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Makkah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus.
Urusan Allah jangan kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja, masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misah. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua tak ada punya dia.
Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak akan hancur. Tapi insya Allah jelas itu. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya, sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal, baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, dokter. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu,
tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh. Duduk kau di situ, bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu, lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang mengangkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu kalau mengayun anak jangan nyanyi macam-macam, salawat aja ya, janji. Ya sallallahu ala Muhammad. Dua kali gitu je lagu. Ndak jualnya lolok. Sallallahu. Tidur lu nak buat ompeh kan. Jangan. Abang balik. Mana duit sawit? Belum turun. Sallallahu. Aku ada duit sawit. Berapa dapat? 3 ton. Sallallahu ala. Bini celaka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya apabila panitia kurban lebih banyak dapat daging? Iko bukan bertanya, sakit hati. Ngelobeh sakit hati. Mudah-mudahan jawaban Ustaz Somad kau membantai panitia kau. Mungkin mai sakit hati yang mau menengok menenteng 2 kupon pun. Tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tidak boleh. Sebagai hadiah boleh. Bapak 2 kupon. 1 kupon sebagai orang berkurban,
satu kupon sebagai panitia boleh, sebagai upah, sebagai hadiah. Tapi sebagai upah tak boleh. Upah tu mana? Biasanya yang upah tu dua. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Karena ini berat, kulit tak boleh berlubang. Nanti kalau berlubang tak laku. Nah, ini maka mesti digaji. Ini 100.000 untuk tukang potong, dan ini daging satu bungkus. Karena kalau tidak dikasih dia upah, pisau kau naik ke atas. Tahu ke bawahnya. Kalau nak dapat, Bahwa Ustadz Somad peserta kurban dapat satu, tapi yang ikut gotong royong karena dia susah dapat 2 kupon, masih layak, masih urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Menurut tradisi urf masih oke, dapat 2 kupon panitia. Tapi kalau sampai mengambil harta orang dengan cara batil, curang, khianat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang nanti di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Siapa yang curang di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Yang curang mobil dinas di akhirat mikul mobil. Keren kan? Keren. Yang curang kurban, di akhirat nampak mikul kaki kambing. Awak pun tengok, ikut lah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami semua, jangan sampai anak cucu kami curang ya Allah. Jika kita menyukai seorang akhwat, akhwat itu perempuan, dan akhwat tersebut merespon kita, alhamdulillah. Yang ambo khawatirkan cinta kelapa, awak cinta inyoy ndak apa-apa. Agak tenang ambo sedikit. Apakah boleh kita saling memendam perasaan tanpa diikat dengan pacaran? Dipendam aja, busuk lah. Ambo ndak tahu nan bertanya ko umur berapa, kelas berapa, apakah masih kelas 2 SMP. Yang SMP, yang SMA usah cito, tak ada pacaran-pacaran tuh, omong kosong aja tuh semua. Ada pacaran-pacaran. Tamat SMP, SMA, tamat sanawiyah aliyah, habis aliyah kuliah, setelah kuliah nanti pulang, mana yang cocok sesuai, pinang dengan bismillah. Amin. Hai ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan kasih anaknya dibonceng tengah malam, nanti masuk angin. Hai bapak yang punya anak lajang, jangan biarkan anakmu membonceng anak gadis orang, karena kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak lajang laki-laki, jangan kau aniaya perempuan, karena kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya emak perempuan, betul? Hari ini kau aniaya mereka, hari ini kau sia-siakan mereka, 20 tahun lagi kau akan jadi ayah dan kau punya anak gadis, kau akan merasakan perasaan yang sama. Waspadalah. Kalau sudah kerja, kuliah sudah selesai, ada kehidupan, menikah, maka kami akan meminangkan. Yang malam ini mau dipinangkan mana orangnya, biar saya pinangkan. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Saya mau meminangkan anak ini. Saya tak mau, mukanya muka orang susah, sawitnya 15 hektar. Mau. Man istata'a minkumul ba'ah
siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, jangan tunggu lama-lama, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga mata supaya tunduk ke bawah. Kalau ada nampak nan tunduk-tunduk ke bawah, itulah nikah. Wa ahsanu lil farji, menikah menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah banyak-banyak puasa sunat. Lajang-lajang alun dapat kojo, sawit alun berbuah, buah pasir pun belum nampak. Banyak-banyak puasa sunat supaya lomeh ndak ada nafsu. Bawaan nak mati. Kalau puasa kau bawaan nak mandi ke sungai aja. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dimudahkan Allah jodohnya. Yang nyawi amin, yang belum nikah. Kau anak di umam 3, amin. Ustaz, kalau ceramah gugup grogi ndak? Nampak tamu awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kau tanah punya Allah. Betul? Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo selalu nunjuk ke atasku. Kalau dia. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala. Betul? Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sadonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang ku hadapi ini hamba Allah, yang ku sampaikan ini kalam Allah. Tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu yang ndak puas lu baca jampi-jampi kat kang telinga bawah si mulut tosong kang gitu, kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Apa lu baca-baca itu? Jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kau kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di Simpang Kelayang. Ingat posan Ustaz Somad. Nang ku pijak bumi Allah, yang di atas langit Allah, dan ku hadapi ku hamba Allah, bagi hamba kekuatan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktek Tapi yang hamba sabui tadi dalam hati awak, yang disabui. Kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabit pula. Yang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah. Kau apa-apa sado kau hamba Allah sado. Aku kau hamba Allah. Tentu bohongi Pak Kades. Apa dalam hati awak supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi diombuikan balik. Jangan sampai yang digrogi tertahan. Ini kalau tahan keluar dari belakang. Gitu. Ambo di Simpang Kelayang ke indak raso ceramah di kampung orang, aso balik kampung awak. Aku ambo ceramah santai aja, raso ndak ada. Coba kalau awak ceramah di tompek-tompek lain, awak serius aja bawa. Angguk-angguk, entah apa diangguk kan. Aduh kadang orang tu contoh itu. Cuma serius aja. Iya, jadi entah apa. Apa hukumnya laki-laki tak melaksanakan sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur? Kok lain kok? Nan boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur itu nampak tamu orang musafir.
Nang kedua, orang sakit keras, tidak bisa bergerak, di rumah sakit. Kata dokter, bapak jangan gerak ya, kalau gerak mati. Itu bolehnya sembahyang zuhur. Sebab sembahyang Jumat tidak bisa surang, sholat Jumat tidak bisa sendirian. Adapun yang sehat, mantarakal jumu'ata salasa maratin, siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada halangan uzur syar'i, meninggalkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci hatinya sehingga tak masuk hidayah, tak masuk pengajian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Ada orang azan dengan mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Bagaimana menurut Ustadz? Nanti iko bulan Zulhijjah, abis bulan Zulhijjah bulan Muharram. Bulan Muharram Masjid Simpang Kelayang buwe menyambut 1 Muharram. Sebelum hari 1 Muharram lomba azan. Setuju? Supaya jangan ada lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Siapa yang azan? Entah. Coba tengok rupanya flash disk. Sekarang baca Quran tidak ada orang lagi, flash disk, CD. Tapi kalau diadakan musabaqah azan, anak-anak ni azan, hayya 'alas salah. Ibu pun bangga. Siapa tuh? Anak saya. Yang ngajar siapa? Gurunya. Suami pandai. Laki yang muntah apa? Biarlah laki awak ndak pandai azan, awak perbaiki dari rahim ibu-ibu lahir anak-anak yang soleh-soleh, solehah juga insyaallah. Amin.